Hai gengs, kembali lagi bersama gua di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para pecinta film action? Di kesempatan kali ini, Seliramu akan mereview sebuah film yang diperankan wanita tangguh nan seksoi. Dalam hidupnya, wanita ini tidak mendapat keadilan atas kematian suami dan juga putrinya, sehingga dia membalaskan dendamnya dengan menghabisi semua mafia yang membunuh suaminya dan juga hakim yang curang. Oke lah, daripada buat kalian makin penasaran, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Kira-kira semenegangkan apa ya film ini? Film ini pun berjudul Peppermint yang dirilis tahun 2018. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang wanita di dalam mobil yang sedang menghajar laki-laki lalu menembaknya. Dia menyeretnya dan menaruhnya dalam bagasi. Dan film pun baru dimulai. Scene berganti di mana wanita yang bernama Riley North memasuki mobilnya dan mengobati lukanya. Lalu dia pun melihat foto anak dan suaminya yang sudah tiada. 5 tahun sebelum kejadian itu, di mana Riley bertengkar dengan temannya karena urusan parkir mobil. Lalu temannya itu mengancam untuk memberitahu kepada para ibu-ibu. Si anak yang bernama Jessie memaki-maki wanita tersebut, namun ibunya menasehati jika itu tidak baik. Di sisi lain terlihat North, suami dari Riley North, sedang menerima telepon di bengkelnya. Lalu mereka pun mendatangi ayah mereka dan berencana merayakan hari ulang tahun nanti malam. Dan ibunya pun pamit bekerja sebelum acara itu dimulai. Selang beberapa lama dia didatangi temannya yang bernama Mickey. Lalu Mickey mengajaknya untuk mengantarkan barang haram, namun North menolaknya. Malam pun poek, Riley pulang dari kerjaan dan melihat tidak ada satu orang pun yang datang untuk menghadiri ulang tahun anaknya. Lalu ibunya menelpon temannya di sekolah, namun mereka menolak untuk hadir. Riley merayu Jessie untuk merayakan ulang tahunnya di pesta karnaval saja, dan Jessie pun merasa girang dan senang melihat itu. Saat akan berangkat, North menelpon Mickey dan mengatakan jika dia tidak bisa mengantar barang itu karena resikonya yang tidak sebanding. Lalu dia pun menutup teleponnya. Scene berganti di mana Mickey temannya itu sudah disekap oleh bos besar narkoba karena tidak bisa mengantarkan paket. Lalu bos besar menelpon anak buahnya untuk menghabisi North juga karena sama-sama tidak mau mengantarkan paket. Lalu dia pun menghabisi Mickey. Di sisi lain terlihat Riley dan keluarganya sedang menaiki wahana di karnaval malam dan juga berfoto-foto. Setelah selesai, anaknya meminta untuk membeli es krim dengan rasa peppermint. Dari kejauhan terlihat segerombolan geng mengintai mereka dari dalam mobil. Lalu mereka sudah selesai membeli es krim, namun Riley kembali ke penjualnya untuk mengambil tisu, sementara Jessie dan North berjalan duluan. Namun tiba-tiba segerombolan geng tadi menembaki mereka hingga Jessie dan ayahnya pun terkapar. Sementara Riley masih tersadar, dia memeluk anaknya yang sudah tiada. Polisi pun mendatangi TKP dan membawa Riley ke rumah sakit. Riley tersadar, lalu seorang detektif mendatanginya dan mengatakan kepada Riley jika kejadian ini berhubungan dengan suaminya. Ada pesan suara di ponsel suaminya untuk mengirim narkoba, namun suaminya menolaknya. Kami sudah tahu semua, namun tak bisa membuktikan, kata si detektif. Lalu detektif itu memberikan foto saat di karnaval itu. Riley membayangkan seseorang dan dia bilang kepada detektif jika dia mengingat wajah orang tersebut. Scene berganti di mana para tersangka dikumpulkan dan Riley menunjukkan orang-orang yang telah menembak suaminya.
Selang beberapa lama detektif didatangi kepala, dia mengatakan jika North tidak merampok Garcia, dia cuma menolak mengantarkan paket dan ditembak bersama putrinya. Jika dia terus menyelidiki maka dia akan mati sia-sia. Di sisi lain terlihat Riley yang sedang memandangi lukisan-lukisan anaknya. Dia terlihat terpuruk atas kejadian itu. Lalu tiba-tiba datanglah pengacara dari pihak para bandit itu. Lalu Riley pun menanyakan ada perlu apa dia kemari. Pengacara itu mengucapkan bela sungkawa lalu memberikannya amplop berisi gepokan uang untuk menutup kasus ini. Namun Riley menolaknya. Si pengacara melihat obat-obat penenang dan itu bisa menjadi bukti kalau Riley mengidap stres yang luar biasa. Lalu Riley pun mengusirnya. Pengacara itu kembali dan dia bilang jika Riley tidak akan pernah bisa memenjarakan kliennya. Scene berganti di mana sidang sedang berlangsung, lalu sang pengacara korup itu terus membela kliennya. Dia juga mengatakan jika Riley mengonsumsi obat-obatan penenang dan menuduh Riley gangguan mental. Riley terus membela dirinya, namun hakim memutuskan jika tidak ada bukti untuk memenjarakan terduga, lalu kasus pun ditutup. Riley berontak, namun petugas keamanan mengamankan Riley dan membawanya ke ambulans untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat di ambulans, dia berontak dan kabur dari mobil itu. Dia pun ngabret seedan-edannya. Detektif dan kepala pun menuju makam suaminya dan benar saja ada berkas darah di sana. Itu berarti Riley telah mengunjunginya. Kembali ke masa kini, setelah 5 tahun kejadian itu, terlihat polisi yang sedang menuang whisky dan dia berada di TKP di mana 3 geng yang membunuh North ditemukan mati tergantung di wahana kemudi putar. Di sisi lain, di kantor FBI, mereka memeriksa CCTV jika yang melakukannya adalah seorang perempuan. Wajahnya terekam sebagian saat dia menjadi penumpang gelap di kapal kontainer 3 bulan yang lalu. Kembali ke TKP di mana mayat para bandit itu diturunkan dan pihak FBI menelpon mereka untuk memberitahu pelakunya. Kembali kepada scene awal tadi di mana Riley memasuki mobilnya, dia pun menyiapkan beberapa senjata untuk membalas semua orang-orang yang telah curang menutup kasusnya. Dia pun melihat foto keluarganya, lalu dia keluar dari mobil dan beraksi. Di sisi lain, kepala dan FBI mengadakan meeting membicarakan tentang Riley yang menyelundup ke kapal. Dia pun mencuri uang sebanyak $55.000 dari bank. Scene berganti dengan diperlihatkannya sebuah palu di rumah hakim yang curang itu. Riley telah mengikatnya dan mengatakan apakah hakim itu mengingatnya. Kembali kepada FBI di mana mereka masih membahas Riley dan bilang jika Riley dalam keadaan tidak sempurna, yang berarti bahunya cacat karena terkilir. Riley juga berkeliling dunia selama 5 tahun dan CCTV juga merekam Riley saat dia mencuri di toko senjata. Dia memahami senjata dan hanya mengambil senjata militer saja. Kembali kepada sang hakim yang dipaku tangannya, dia pun diikat dengan tali peledak yang bisa meledakkan beton sekalipun. Riley pun berkata, bagaimana rasanya jika milikmu direnggut? Lalu Riley pun bergegas pergi dan bilang, dulu kau tidak mengadiliku, sekarang aku yang akan mengadilimu yang mulia. Lalu Riley pun pergi menaiki bus dan dia menekan tombol bom itu dan bom pun meledak. Kejadian itu sampai di kepolisian, lalu polisi bilang jika hakim diledakkan hingga tubuh dan rumahnya pun hancur lebur. Scene berganti di mana salah satu bandit mendatangi markas besar bosnya, lalu dia mengatakan kepada bos mereka jika hakim yang telah dia sogok telah mati dibunuh Riley. Di sisi lain terlihat Riley yang sedang di bus, lalu seorang anak kecil melihat mainan itu dan Riley memberikannya. Bocil itu bilang jika ayah di sebelahnya selalu mabuk-mabukan dan dia yang harus mengurusnya, lalu mereka pun turun. Mereka menuju ke minimarket untuk membeli alkohol, lalu Riley mengancamnya dengan pistol jika dia harus menjadi ayah yang baik dan berhenti mabuk. Riley juga meminta KTP dan mengingat alamatnya. Jika kejadian itu terulang, maka Riley tidak akan segan-segan untuk membunuhnya.
Riley juga mengancam kang kasir kalau dia menjual alkohol lagi maka Riley akan meledakkan tokonya. Dia pun mengambil kunci mobil dan membawa kabur mobil kasir itu. Dia menuju kepada sarang perjudian yang berkedok toko mainan milik sang bos mafia yang telah membunuh suaminya. Lalu Riley pun menghabisi semua bandit-bandit yang ada di sana. Kegaduhan itu terdengar oleh bosnya dan dia memerintah untuk memperketat keamanan dan juga menghabisi Riley sebelum malam tiba. Scene berganti di mana korban kembali berjatuhan, tidak lain adalah anak buah dari bos mafia itu. Polisi pun sedang menyelidikinya di TKP. Berita itu kembali terdengar dan dia mendapat bocoran jika Riley akan menuju markas geng Korea dan bos mafia itu menyuruh anak buahnya untuk menghabisi di sana. Malam pun poek di mana Riley melihat bayangan anaknya dan dia pun kembali bersemangat. Dia menyiapkan beberapa senjata dan memasuki markas geng Korea itu. Terlihat jebakan bom di sana, namun Riley mengetahuinya. Mata-mata memberitahu jika Riley sudah memasuki markas itu dan markas pun diledakkan. Karena Riley mau Wonder Woman, dia pun selamat dan keluar dari lorong pembuangan air. Dia memberhentikan pengemudi dan membawa kabur mobilnya. Para bandit melaporkan jika dia sudah meledakkan markas dan Riley hangus di dalamnya. Lalu bos pun merasa senang dan akan menaikkan pangkat. Mereka pun akan menuju markas bosnya. Lalu dalam perjalanan tiba-tiba sebuah mobil memepetnya dan menghentikannya. Di sisi lain, si bos yang sedang menonton berita tentang bebasnya Riley dari ledakan itu. Mobil para bandit itu pun tiba di markas dan saat petugas akan mengeceknya tiba-tiba. Lalu Riley menyusup ke dalam markas dan menembaki penjaga satu persatu. Sementara mobil terus melaju dan menabrak markas mereka. Terlihat bos yang ketakutan, dia pun bersembunyi. Lalu saat Riley hendak menembaknya, putri dari mafia itu pun muncul hingga membuat konsentrasi Riley pecah. Lalu bos mafia itu pun berhasil lolos, sementara Riley berhasil kabur. Riley menuju rumah temannya di scene awal tadi, lalu dia melihat perutnya yang robek dan mengobatinya. Riley menanyakan kenapa dia menghasut orang-orang sehingga semua orang tidak hadir ke pesta ulang tahun anaknya. Lalu dia pun dibogem hingga hidungnya berdarah. Saat Riley akan menembaknya, dia pun ngompol karena ketakutan dan Riley pun mengikatnya. Riley mengatakan jika semua itu bercanda, lalu dia pun pergi. Scene berganti di mana polisi sudah mendatangi markas Riley, lalu mereka pun mengirim lokasi kepada anggota polisi lainnya untuk segera datang. Bos mafia pun datang dan dia tidak mengetahui jika salah satu polisi mengkhianatinya. Lalu polisi yang menyamar itu bilang jika Riley ada di sini. Di sisi lain terlihat Riley yang sudah tak berdaya, namun bayangan anaknya membangunkannya. Dia pun bangun dan mendorong box lalu menjatuhkannya. Dia juga mengambil alat komunikasinya, lalu para geng melihat jika salah satu anggota mereka tewas. Riley juga menembak salah satu bandit dan mengambil pistolnya. Bos mafia itu pun telepon melalui alat komunikasinya jika Riley terdengar sangat kesakitan dan terluka. Lalu Riley bilang jika dia akan menembaknya tepat di wajahnya. Scene berganti di mana kepala sedang menonton siaran langsung di TV. Lalu Riley merekam kejadian itu dan bilang jika mereka harus segera datang dan menangkap pembunuh keluarganya yang juga bandar besar narkoba.
Kembali kepada bos mafia, dia menyandera salah satu teman di markas Rally dan mengancam Rally untuk segera keluar dalam hitungan kelima. Jika tidak, maka dia akan menembak temannya itu. 3. Rally keluar dan mereka meminta Rally untuk menjatuhkan senjatanya. Maria temannya pun dibebaskan dan bos mafia itu menghajarnya terus-menerus. Namun tiba-tiba mobil polisi berdatangan dan juga pantauan helikopter. Bos mafia menembak polisi yang sudah mengkhianatinya, lalu dia pun lari dan bertemu Rally. Rally hendak menembaknya dan polisi melarangnya. Namun karena dendam yang begitu membara, dia pun menembak pembunuh suaminya itu tepat di wajahnya. Lalu Rally pun menghilang. Pagi menjelang di mana Rally sudah membalas semua dendam dan dia mendatangi makam suami dan anaknya. Dia terlihat sangat lemah dan tidak berdaya, lalu polisi pun mendatanginya. Namun Rally bilang jika dia sangat merindukan mereka, anak dan suamiku sudah menantiku, biarkan aku mati, kata si Rally teh. Sedih nian ya guys. Namun polisi mengatakan jika ini bukan akhirnya, polisi pun memanggil para medis dan membawanya ke rumah sakit. Scene berganti di mana kepala mendatangi rumah sakit itu dan melihat berita jika Rally merupakan penjahat sekaligus pahlawan dan masa memintanya untuk tidak dihukum. Kepala mendatangi penjaga kamar Rally dan meminta untuk mengambil alih penjagaan. Lalu kepala bilang jika Rally membunuh banyak sekali penjahat dan meruntuhkan geng narkoba terbesar. Dia pun menggenggam tangan Rally dan memberikannya kunci borgol. Lalu Rally pun meloloskan diri dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru sekali, bukan? Pesan moral yang bisa kita ambil adalah jadilah hakim yang adil. Tidak hanya hakim, siapa saja harus berlaku adil kepada sesama manusia karena kita tidak pernah tahu hati seseorang. Begitupun dengan Rally yang tidak mendapatkan keadilan, akhirnya dia sendiri yang menghabisi semua orang-orang yang membunuh suaminya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja, biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye bye.